Sudah sering saya bilang, sudah sering saya sampaikan, kalau kamu sudah niat galbay atau buy di pinjaman online atau di pinjol legal ya, jangan lakukan 5 kesalahan ini. Karena kalau kamu lakukan 5 kesalahan ini, saya sudah berjamin, pasti kamu kena mental, pasti kamu ketakutan, pasti kamu panik. Nah, tapi sebelum pembahasannya, buat kamu nih yang bergabung ke grup WA dan Galbay ya, untuk linknya ada di deskripsi video ini. Kamu bisa langsung klik saja. Di grup WA dan Galbay ini, kamu bisa link dengan nasabah yang lain. Karena di sana ada ratusan, bahkan ribuan nasabah yang Galbay atau buy di pinjol aja. Dan kamu juga bisa link dengan saya, bisa chat saya. Saya akan respon kalau saya tidak sibuk. Kalau sibuk, saya selalu respon, tapi pasti saya respon ya. Dan perlu diingat juga nih, grup WA dan Galbay itu gratis, tidak ada biaya ampun. Tapi jangan lupa juga, sebutkan ujung nomor WA kamu di video ini. Kamu komen seperti ini, 738, terima bang. Nah, kalau kamu tidak komen seperti itu, saya tidak akan terima, saya tidak akan ACC. Nah, kita kembali lagi ke topik pembahasan. 5 kesalahan apa sih yang dilarang kita lakukan saat kita niat galbay, atau kita sudah galbay atau gebay di pinjol legal. Nah, jadi kalau kamu nasabah pinjaman online, atau kalau kamu nasabah galbay pinjol legal ya, kau wajib sekali mengetahui 5 kesalahan ini. Itu pun kalau kamu tidak ingin ketakutan, kalau kamu tidak ingin kena mental, ya kamu simak video ini. Sebelumnya saya mengingatkan dulu untuk jangan skip-skip video ini. Kenapa bang? Supaya kamu mengerti dan paham apa yang saya sampaikan. Takutnya kamu skip video ini, kamu tidak mengerti dan tidak paham apa yang saya sampaikan. Karena bisa dibilang, ini wajib tidak wajib kamu mengetahui tentang kesalahan fatal ini. Emang yang namanya utang piutang itu wajib dibayar ya. Dan saya juga tidak mengajarkan yang tidak-tidak atau yang tidak benar. Tapi di sini saya hanya membantu saja buat kamu yang misalnya ekonomi kamu sedang turun drastis, sehingga kamu tidak sanggup membayar pinjaman kamu di pinjol legal. Ya mudah-mudahan ya, maksudnya ekonomi kamu bisa naik lagi. Atau buat kamu yang sedang di PHK sehingga galbay atau buy di pinjol legal, mudah-mudahan bisa dapat pekerjaan lagi. Nah, di video kali ini saya hanya ingin membantu saja buat kamu yang ketakutan, yaitu saat galbay atau buy di pinjol legal. Sekali lagi, galbaynya ini bukan keinginan kamu sendiri, tapi karena keadaan kamu tidak punya uang ya, sehingga mau tidak mau kamu harus galbay atau membayar pinjol legal ini. Nah, jadi apa sih yang harus kita lakukan atau yang jangan kita lakukan saat galbay atau membayar pinjol legal? Supaya kita bisa galbay dengan tenang, supaya kita bisa galbay dengan aman. Nah, untuk yang pertama, yaitu kamu jangan menganggap semua ancaman DC pinjol legal itu ancaman benar atau ancaman nyata. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena hampir semua nasabah pinjaman online atau hampir semua nasabah pinjol legal ya, mereka selalu beranggapan kalau semua ancaman DC pinjol legal itu ancaman nyata ataupun ancaman beneran. Padahal ya, semua ancaman DC pinjol legal, entah itu ancaman DC aku laku, DC kredipo, DC kredit pintar, intinya semua ancaman DC pinjaman online ya, itu hoax, itu bohong. Seperti contohnya, misalnya ancaman akan datang ke rumah, atau ancaman akan data disebar, atau akan dibawa ke jalur hukum, atau dibawa ke jalur pidana ya, mengancam seperti itu semua bohong, itu semua hoax. Karena tidak ada ancaman DC pinjol legal yang nyata ataupun yang beneran. Jadi buat kamu nih yang galbay atau buy di pinjol legal atau sudah niat galbay nih di pinjol legal ya, kamu harus niatkan. Maksudnya bukan niatkan sih, tapi kamu harus tahu ya kalau semua ancaman DC pinjol legal itu hoax, itu bohong. Nah, kalau kamu mau percayai semua ancaman DC pinjol legal itu nyata, itu beneran, berarti kamu sudah melakukan kesalahan yang sangat fatal sekali. Karena nantinya ke depannya sudah dipastikan kamu ketakutan saat membaca pesan dari DC pinjol legal ya. Maksudnya bukan membaca sih, tapi terbaca ya. Ancaman tersebut itu terbaca. Sehingga kamu takut, sehingga kamu panik. Jadi mulai sekarang kamu nggak usah percaya dengan ancaman DC pinjol legal. Semua ancaman DC pinjol legal itu hoax, itu bohong. Itu untuk kesalahan yang pertama yang sering dilakukan oleh nasabah pinjol legal atau oleh nasabah pinjaman online. Untuk kesalahan yang kedua, nah ini itu hampir semua nasabah pinjaman online atau hampir semua nasabah pinjol legal ya, itu selalu melakukan kesalahan ini. Sehingga membuat mereka ketakutan, membuat mereka panik, membuat mereka tidak enak minum dan tidak enak makan. Nah, apa sih kesalahan ini? Yaitu selalu membaca pesan dari DC pinjol legal. Emang terdengar simpel ya, baca pesan. Kok bisa termasuk kesalahan yang sangat fatal? Kan simpel sekali. Tapi kamu perlu catat, hampir semua nasabah galbay pinjol legal ya, bisa dibilang 80% lah nasabah yang galbay atau di pinjol legal, mereka kena mental, mereka ketakutan ya, karena membaca pesan dari DC pinjol legal. Sebelumnya kamu harus tahu, DC pinjol legal itu ya, saat mengirimkan pesan kepada kita, mereka tidak sembarangan mengirim pesan. Ya, mereka merangkai kata-kata dulu, seperti kata-kata ancaman,
yang dijamin kalau dibaca oleh nasabah membuat nasabah tersebut resah, membuat nasabah tersebut panik. Jadi mereka tidak sembarangan mengirim pesan ya, pasti ada kata-kata ancamannya. Emang sih kalau awal-awal baca itu biasa-biasa saja. Tapi saya berjamin kalau kamu keseringan membaca ya, saya berjamin deh pasti kamu ketakutan, pasti kamu kena mental. Karena seperti yang saya bilang tadi ya, hampir semua nasabah yang galbay atau buy di pinjol legal yang membuat mereka ketakutan karena baca pesan dari DC pinjol legal tadi. Jadi kalau bisa kau begini aja, langsung hapus, nggak usah dibaca ya. Kalau bisa ada misalnya kamu langsung hapus, ada langsung hapus, nggak usah dibaca. Kalau dibaca, saya berjamin kamu pasti ketakutan. Nah, itu untuk kesalahan yang kedua. Kamu harus bisa hindari kesalahan tersebut. Dan untuk kesalahan yang ketiga, yaitu kamu tidak mengganti kartu HP, kamu tidak mengganti WA, kamu tidak mengganti email. Padahal kamu sudah tahu ya, kalau galbay atau buy di pinjol legal, ya sudah jelas. Pasti nomor kamu diteror, entah itu lewat WA, lewat telepon, ataupun lewat email, itu sudah jelas. Tapi kamu tidak mengganti kartu HP, kamu tidak mengganti email, kamu tidak mengganti telepon. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya sudah jelas. Kamu ketakutan, kamu panik. Ya bagaimana tidak panik? Bayangkan aja, sehari misalnya 100 SMS atau 50 telepon. Kan itu sudah jelas mengganggu aktivitas kehidupan kita sehari-hari ya. Jadi sudah jelas membuat kita risih, membuat kita panik, bahkan tidak makan, tidak enak minum. Bagaimana bisa enak makan? Ya kita lihat HP ya, ada teroran DC pinjol legal. Kan sudah jelas mengganggu aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Jadi buat kamu yang sudah bosan diteror atau merasa risih ya, atau ingin galbay dengan tenang, ingin galbay dengan aman, ya kamu ganti kartu HP, kamu ganti WA, kamu ganti email. Saya berjamin, kalau kamu mengganti kartu HP, mengganti WA, mengganti email, perasaan kamu itu plong seperti, gimana ya, seperti lepas aja gitu. Karena tidak ada yang neror lagi. Jadi kamu ganti kartu HP, kamu ganti WA, kamu ganti email. Nah itu untuk kesalahan yang ketiga, yang sering dilakukan oleh nasabah pinjol legal. Mereka tidak mengganti kartu HP-nya. Tapi bang, misalnya gini, saya itu bukan tidak mau mengganti kartu HP, tapi saya sayang ke kartu HP saya karena sudah lama. Nah, kalau kartu HP kamu sudah lama ya, misalnya kamu sayang ingin menggantinya tapi sayang. Nah, kamu cukup lepaskan aja, nggak usah dibuang nih, kamu simpan aja kartunya. Kalau dirasa sudah aman, ya kamu bisa pasang sekali kartu HP tersebut, pasang kembali kartu HP-nya ya, kalau dirasa sudah aman. Nah, itu untuk kesalahan yang ketiga yang sering dilakukan oleh nasabah pinjam online ataupun oleh nasabah pinjol legal. Dan untuk kesalahan yang keempat, yaitu tidak menghapus aplikasinya. Nah, ini untuk kesalahan yang keempat menurut saya sangat fatal sekali ya. Karena ini efeknya sangat berkepanjangan. Bagaimana tidak berkepanjangan? Ya, meskipun misalnya pinjol yang kamu galbay itu tidak memiliki dasar lapangan, bisa dibilang aman sih, aman di galbay ya. Tapi kalau kamu tidak menghapus aplikasinya tadi, itu percuma saja. Kenapa percuma saja? Karena mereka bisa mengakses galeri kamu, bisa mengakses kontak-kontak kamu. Jadi mereka itu bisa mengambil foto-foto kamu dan meneror kontak-kontak kamu, mempermalukan kamu. Nah, bagaimana tidak fatal? Kontak-kontak kamu bisa diteror. Kenapa? Karena tadi mereka punya akses lewat aplikasinya. Jadi nih, langkah yang paling utama sebenarnya ya, kalau kamu sudah niat galbay atau buy di pinjol legal, itu hapus aplikasinya. Itu yang paling utama. Nah, itu untuk kesalahan yang keempat yang wajib kamu hindari, yaitu tidak menghapus aplikasinya. Jadi kamu harus hapus aplikasinya. Dan untuk kesalahan yang terakhir ini mengenai DC lapangan pinjol legal. Contohnya datang ke rumah kalian ya. Nah, jangan salah, di sini juga ada kesalahan. Kesalahannya saat DC lapangan datang ke rumah kita ya. Nah, kalian jangan sampai menjanjikan pembayaran. Maksudnya menjanjikan pembayaran bagaimana, Bang? Jadi kamu jangan menjanjikan seperti ini. Misalnya ada DC lapangan ya. Kau bilang ke DC lapangan, saya akan bayar tanggal sekian atau bulan sekian. Nah, jangan menjanjikan seperti itu. Kan otomatis ya, kalau DC lapangan datang ke rumah kita itu pasti menanyakan pembayaran. Nah, kamu jawab saja seperti ini. Kalau ada uang, saya bayar. Kalau tidak punya uang, ya bagaimana lagi? Nah, kamu bilang saja seperti itu. Kalau kamu menjanjikan ya, saya berjamin desa lapangan tersebut akan sering datang ke rumah kalian. Bahkan nama kalian nih, desa Stabilo, desa lapangan ya, diberikan ke desa lapangan lainnya. Sehingga nantinya desa lapangan akan sering datang ke rumah kalian, yaitu dengan desa lapangan yang berbeda-beda. Karena tadi kalian menjanjikan pembayaran, nama kalian di Stabilo. Jadi, jika desa lapangan datang ke rumah kalian, jangan sampai menjanjikan pembayaran ya. Kalian bilang saja nggak ada uang, yang mau bagaimana lagi. Nah, kalian bilang saja seperti itu. Nah, jadi itulah 5 kesalahan fatal yang sering dilakukan oleh nasabah galbay pinjol legal sampai saat ini. Mudah-mudahan kamu yang simak video ini ya, kau bisa paham maksudnya apa yang saya sampaikan ya. Dan kamu tidak ketakutan lagi. Karena kamu mengetahui kesalahan-kesalahan tersebut.
Sekali lagi saya tidak mengajarkan yang tidak-tidak atau yang tidak benar, tapi di sini saya hanya membantu saja. Buat kamu yang sudah tidak sanggup, seperti ekonomi kamu sedang turun drastis, atau kamu tidak punya uang ya, karena kamu di PHK dari pekerjaan. Tapi mudah-mudahan, ya buat kamu yang ekonomi sedang turun drastis, atau kamu lagi di PHK ya, mudah-mudahan ekonomi kamu naik lagi, dan pekerjaan kamu bisa mendapatkan pekerjaan lagi. Nah, kalian juga jangan lupa untuk dukung terus channel ini ya, dengan cara like dan subscribe channel ini supaya kalian bisa mendapatkan video-video terbaru tentang dunia petujola. Oke, jadi mungkin saja video saya mudah-mudahan bisa bermanfaat. Oke, saya Kang Galbay pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.